Sesuai dengan tema yang ada, apakah hanya pendeta-pendeta ini yang diurapi? Jawaban saya yang pertama adalah, ya, mereka diurapi. Kenapa mereka diurapi? Karena mereka dipanggil, dipilih, dipakai, diutus untuk memberitakan firman kebenaran. Dan untuk memberitakan firman kebenaran tidak dengan kekuatan sendiri, tidak dengan sekedar ilmu pengetahuan tentang teologi atau ilmu ketuhanan. Karena ilmu itu tidak sama dengan kuasa Roh Kudus. Ilmu orang bisa belajar tetapi hanya untuk menjadi modal akal atau modal pengetahuan saja. Karena ada banyak orang yang belajar kebenaran firman Tuhan tetapi mereka tidak menjadi pemberita firman. Nah, saudaraku yang terkasih, pendeta-pendeta yang saudara lihat di dalam slide yang ada, mereka dipakai Tuhan, ya, bukan hanya belajar mengisi pikiran atau pandangan mereka dengan Injil kebenaran atau firman Tuhan, tetapi mereka dipimpin oleh Roh kebenaran untuk memberitakan Injil keselamatan ke bangsa ini dan juga ke bangsa-bangsa yang lain. Mereka diurapi, ya, mereka diurapi. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya, apakah hanya mereka yang ada di dalam slide itu yang diurapi oleh Tuhan? Tentu saya membuat slide itu hanya mencantumkan beberapa pendeta saja. Jawaban saya yang kedua adalah bahwa tidak hanya mereka yang diurapi, karena sangat banyak pendeta-pendeta di Indonesia dari berbagai macam aliran-aliran Kristen yang dipakai Tuhan di dalam panggilan penggembalaan mereka. Ada yang menjadi gembala, tetapi ada juga yang menjabat saja di dalam organisasi gereja. Ya, saudaraku yang terkasih, begitu banyak pendeta di Indonesia yang dipakai dan mereka juga diurapi untuk memberitakan firman kebenaran. Tetapi apakah hanya ada di Indonesia? Tidak. Bangsa-bangsa lain pun sangat banyak pendeta-pendeta. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas sudah sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Kenapa muncul atau lahir pendeta-pendeta yang diurapi di bangsa-bangsa lain? Karena firman Tuhan sampai di sana, dan ketika Injil sampai di sana, maka orang memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan. Maka mereka juga dilantik atau ditabiskan menjadi pendeta, pemberita-pemberita Injil. Kalau di luar negeri bisa disebut dengan referen, ya, ada yang disebut pastor, dan macam-macam saudaraku yang terkasih. Mereka juga adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dan diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman ke bangsa mereka ataupun ke bangsa-bangsa lain. Jadi apakah hanya pendeta-pendeta saja yang diurapi? Nah, ini seharusnya menjadi pertanyaan yang lebih mendalam. Jawaban saya yang ketiga, saudara-saudara, adalah tidak. Apakah jemaat biasa juga diurapi? Benar. Mengapa jemaat diurapi? Di mana ayat yang membuktikan bahwa jemaat biasa pun diurapi oleh Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Daripadanya besar di situ adalah Tuhan Yesus, ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ini pengertiannya bukan berarti tidak boleh ada guru Injil yang mengajar saudara, tidak. Tetapi ini berbicara tentang peran daripada urapan itu. Nah, apakah urapan itu? Apakah urapan hanya sekedar minyak? Tidak, di dalam ayat ini, saudara-saudara terkasih, itu berbicara tentang Roh Kudus. Nah, Yesus Kristus sendiri adalah laki-laki yang diurapi. Nah, Kristus mengutus para rasul, mengurapi mereka. Dengan apa? Dengan mengutus Roh Kudus dalam hidup mereka, memimpin mereka. Jadi pendeta-pendeta diurapi dengan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam pendeta-pendeta mengurapi mereka untuk memberitakan Injil. Dan sama seperti orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya saudara yang terkasih, selain pendeta, jemaat biasa pun juga percaya kepada Yesus diurapi. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, orang yang percaya kepada Yesus, mereka dipimpin oleh Roh Allah, maka mereka juga hidup di dalam pengurapan. Ya, lanjutan daripada ayat ini. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta.
Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Dia di sini adalah Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini menegaskan kepada kita orang percaya, entah pendeta atau jemaat biasa, disebut sebagai orang percaya. Jemaat biasa pun adalah orang-orang percaya yang didiami atau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di dalam diri saudara ada Roh Kudus, berarti di dalam diri saudara ada pengurapan. Saudara yang terkasih, ketika saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudara ya sama seperti para pendeta-pendeta itu. Yang membedakan adalah mereka mendapatkan tugas yang lebih besar untuk mengurus jemaat dalam komunitas-komunitas ataupun gereja-gereja. Ya, ada yang menggembalakan jemaat dalam jumlah puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu. Ya, itu karena mereka dipercayakan tanggung jawab yang besar. Saudara dan pendeta-pendeta yang terkenal pun juga sama sebagai orang percaya memiliki pengurapan. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam saudara. Roh Tuhan ada dalam saudara. Kalau begitu, apa buktinya bahwa jemaat biasa pun bisa diurapi dan menjadi saksi? Nah, kita akan pelajari kisah tentang perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ayat 40 sampai 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus ya, supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Yesus tahu bahwa wanita ini kawin 5 kali. Ya, saudaraku yang terkasih, dan ketika wanita ini mendengar tentang perkataan Yesus yang luar biasa, kemudian dia pergi ke satu kota, ya kota itu di Samaria sana ya. Orang-orang di sana terheran-heran dan mereka pergi menemui Yesus. Waktu mereka mengikuti Yesus, mereka meminta supaya tinggal bersama dengan Yesus. Lalu Yesus mengajar mereka dan semua pengajaran itu meyakinkan mereka bahwa benar dia adalah juru selamat dunia. Itu membuktikan bahwa wanita ini dipakai oleh Roh Tuhan untuk berbicara tentang Yesus. Dan itu terbukti. Jadi tidak ada satupun juga yang bisa mengajak orang bertemu dengan Yesus kecuali dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara perlu mengerti bahwa orang yang mengingatkan saudara adalah orang yang diurapi. Karena tidak mudah mengajak orang datang kepada Yesus. Mengapa? Karena setan melarang orang ke Yesus. Saudara yang terkasih, saudara mendengarkan firman Tuhan, percaya saja, itu saudara sudah percaya di dalam pengurapan. Saudara datang ke gereja dan betul-betul membangun manusia roh saudara, saudara ada di dalam pengurapan. Mengapa saudara ada di dalam pengurapan? Karena saudara adalah saksi kebenaran, sama seperti perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus dan berbicara tentang Yesus kepada kota itu, dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka semua percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengurapan tidak mengenal jabatan. Oke. Pengurapan tidak mengenal jabatan, tetapi pengurapan hanya tinggal dan bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Apakah menjadi pendeta benar-benar murni diurapi sampai meninggalkan dunia ini dan masuk di dalam kekekalan tetap menjadi pendeta? Tidak. Orang percaya statusnya adalah anak-anak Allah.
bukan pendeta. Jadi pendeta diurapi dalam pengertian bukan karena statusnya, tetapi karena panggilannya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melakukan tugas penggembalaan, tugas pemberitaan Injil. Pertanyaannya, sedikit saya tambahkan. Apakah pendeta dan hamba Tuhan berbeda? Beda. Pendeta adalah status organisasi. Hamba Tuhan adalah hamba Kristus. Jadi hamba adalah mereka yang mentaati perintah Tuannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Jadi kalau saudara menjadi saksi, saksi itu tidak hanya berbicara firman, tetapi saksi itu melakukan firman. Saudara memberikan kepada orang susah makanan atau uang, lalu kemudian saudara berkata kepada dia, Tuhan memberkati saudara. Ketika saudara berkata Tuhan memberkati saudara, saudara sudah menjadi hamba, melakukan firman Tuhan. Oke? Saudara datang ke gereja, saudara mendengarkan khotbah pendeta, lalu kemudian saudara keluar, sampai di rumah, saudara berkata kepada anak saudara, "Nak, takut akan Tuhan, ya, jangan salah bergaul." Ketika saudara berkata seperti itu, saudara sudah menjadi hamba melakukan firman Tuhan. Nah, yang membedakan adalah ada hamba yang taat melakukan firman, tetapi ada juga hamba yang jahat. Makanya saudara perhatikan di dalam Matius 25 di situ menceritakan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, saudara-saudara, orang yang diurapi Tuhan atau anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan, yang benar-benar aktif untuk menjadi saksi kebenaran adalah hamba yang setia. Jadi mengapa saudara dan saya diurapi oleh Tuhan? Mengapa pendeta-pendeta diurapi? Tentu sudah tadi saya jelaskan bahwa pendeta diurapi untuk menjadi saksi. Saudara pun diurapi menjadi saksi. Kenapa kita diurapi menjadi saksi? Adakah ayatnya? Saudara-saudara, selain amanat agung, ada nubuatan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi fungsi pengurapan di dalam diri saudara, di dalam diri para pendeta-pendeta adalah supaya kita memberitakan firman keselamatan kepada banyak orang, supaya ketika mereka, saudara-saudara, mendengarkan Injil keselamatan, mereka diselamatkan. Saudara, kita dipakai dalam setiap situasi. Saudara adalah hamba Tuhan. Siapapun saudara, anak kecil, dewasa, orang tua pun dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih yang diberkati, jangan pernah saudara menjadi orang yang pasif, tidak mau menjadi saksi. Jangan. Karena firman Tuhan jelas, saudara yang terkasih, dalam Matius 25, saudara, bahwa ada hamba yang jahat dan ada hamba yang setia. Jadilah hamba yang setia, yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan di dalam pengurapan itu untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Tuhan Yesus memberkati saudara.